Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana tugas-tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk melakukan, kita sudah jalankan semuanya. Dan pelayanan ini sudah hampir 3 tahun, ya, tidak pernah stop, jalan terus. Rasanya saya mau stop, tapi Tuhan bilang kalau engkau stop, saya juga stop sama kamu. Yang saya paling takut Tuhan stop, napas saya Tuhan kasih stop. Kalau Tuhan kasih stop napas saya, bagaimana? Tapi saya mau belajar, taat terus, meskipun saya ada di dalam kekeringan, dan di situ saya melihat penyertaan Tuhan. Tuhan tolong, karena apa? Apa yang Tuhan perintahkan saya lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membukakan dulu di dalam firman Tuhan yang Tuhan pesankan kepada saya. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17. Ayatnya yang pertama boleh kita baca sampai ayat yang ke-6 dulu, ya. 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama sampai ke-6 dulu, ya. Oke, semua sudah dapat, saya baca. Mari Bapak Ibu. Elia di tepi sungai Krit. Ayat pertama, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayo jemaat yang ayat kedua, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit, di sebelah timur sungai Yordan. Terus jemaat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5, lalu pergi dan melakukan seperti firman Tuhan ini. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. 6, sama-sama yang keras. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dan sungai itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu, kepada jemaat-jemaat yang ada. Kalau saya melihat jemaat-jemaat ini bukan jemaat yang simpatisan, datang tidak, tetapi ini jemaat yang digembalakan. Ya, saya berdoa yang digembalakan, mau dinasihati, mau ditegur untuk demi kebaikan. Saya kadang memikirkan, ya, merasakan kalau kita baca dari firman Tuhan ini, bagaimana kita melihat Elia, ya, disertai, dijaga, dilindungi oleh Tuhan di tempat yang sangat sepi, tempat sungai yang sangat kering, sungai yang kecil, ya. Tuhan sertai terus. Saya merasakan juga kalau kita jadi Elia, Tuhan setia menjaga, melindungi kita. Saya merasakan ada seperti itu. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya merenungkan tentang diri saya. Apakah ada seperti itu? Saya merasakan ada, betul-betul. Jadi kita ini harus berusaha seperti Elia. Ya, kita belajar seperti Elia. Ya, kalau kita mau belajar seperti Elia, kita melihat hidup kita ke depan ini masih orang berkatakan gelap di depan, susah di depan, sempit di depan, sungai-sungai ini kecil, tidak ada air. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sama-sama sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Elia di tepi sungai Krit. Ya, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ya,
Dia mengatakan kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu, kecuali kalau kukatakan. Luar biasa. Dan kita belajar dulu tentang Elia. Siapa itu Elia? Yakobus 5 ayat 16. Ya, Yakobus 5 ayat 16, coba kita melihat di sini. Yakobus 5 ayatnya ke-16. Agak cepat sedikit. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lanjut ayatnya yang ke-17. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia ini orang benar. Elia ini adalah orang yang berkenan. Tuhan tahu, Tuhan memilih Elia karena Tuhan tahu hati daripada Elia. Dia diangkat menjadi hambanya sebagai seorang nabi, dan kita melihat pada waktu sudah diangkat kesetiaannya Elia dan mau melakukan semua, dan kehidupan dia manusia yang lama dia tinggalkan semua, dia menjadi manusia yang baru. Dia menjadi orang yang benar. Dia lepaskan semua kedagingan-kedagingan, kekotoran-kekotoran yang ada di dalam hidupnya. Dia ikut dengan caranya Tuhan. Sehingga dia dikatakan benar. Dia yang dikatakan berkenan. Saya hanya berdoa khusus untuk saya. Mau jadi hamba Tuhan, menjadi gembala, saya percaya Tuhan percayakan saya, Tuhan pilih saya jadi hamba Tuhan. Saya berusaha agar supaya hidup saya ini berkenan. Saya berusaha hidup saya ini benar, tapi belum sempurna. Tetapi terus berusaha. Apa yang Tuhan perintahkan, seperti Elia, Tuhan perintahkan, pergi kau ke sungai Kerit. Dia pergi, dia lakukan. Berarti dia sudah ada di dalam kebenaran. Dia sudah nurut, tapi masih banyak yang belum dia lakukan. Tetapi poinnya ini dia sudah nurut. Ya, dan kita melihat bagaimana dari pelayanan dia, karena dia turut semuanya, Tuhan berbuat apa. Meskipun di sungai Kerit, sungai yang kering, sungai yang kecil, artinya sungai Kerit, sungai yang kering, sungai yang kecil, sungai yang tidak ada air. Tetapi di situ kita belajar Bapak Ibu, di situ dalam kekeringan Tuhan tolong. Kalau Bapak Ibu mau melihat, saya bersyukur hari Jumat, saya pulang dari Pacet. Saya bersama istri dan kedua teman saya pengusaha buah, mereka sama-sama ke sana dengan saya. Waktu pulang itu capek sekali. Tapi capek waktu saya turun, saya pikir saya mau mandi, saya mau istirahat. Tetapi ada satu suara, engkau pergi ke bakti luhur. Saya tidak mau ngeyel. Ya Tuhan, saya jalankan. Tetapi istri bagaimana? Istri biar aja di rumah, karena dia beli itu waktu itu beli barang-barang untuk makanan yang untuk minggu depan itu satu mobil itu di belakang penuh. Jadi istri saya pulang dia harus seorang diri, pisahkan semuanya dan ditotoh masing-masing di dalam kulkas. Ya. Ditotoh semua dan diatur semua, jadi dia tidak bisa pergi, harus sampai malam jam 6:30 baru dia selesai, baru dia istirahat. Tapi Tuhan bilang engkau yang pergi. Dan pada waktu saya pergi sampai di sana, ibu-ibu ini, orang-orang tua ini, dia mengatakan begini, Pak Pendeta kok sudah lama ya tidak datang. Saya baru 2 kali, 3 kali saya tidak datang. Sudah lama ya 2-3 kali, kami kangen. Kami kangen. Yang saya berpikir
Dia kangen, bukan dia mencintai saya, dia senang sama saya, tidak. Tetapi saya percaya dia ini orang lemah, kangen sama kita, berarti Tuhan kangen sama kita. Oh ya, terima kasih banyak, saya bilang. Saya beberapa saat, saya capek, saya baru pulang dari Pacet, saya baru pergi di pasar belanja, saya pulang di rumah saya capek. Tapi hari ini Tuhan suruh sama saya jalankan. Saya pergi ke sana, datang ke sini. Ya kami doakan ya Pak Pendeta sehat terus ya. Kalau Pak Pendeta tidak ada, sakit, siapa yang urus? Ya, oke, terima kasih banyak. Nah, saya merasakan bahwa Tuhan itu kangen. Coba kita renungkan. Tuhan itu kangen betul-betul. Saya ketemu lagi sama susternya. Suster bilang, Pak Pendeta sudah cukup lama ya Pak Pendeta dah hadir ya. Capek Pak Pendeta ya. Ya capek. Aduh sudah datang ya. Kangen. Saya percaya Tuhan itu kangen kepada kita. Kita senantiasa yang ada di sini Tuhan tunggu, Tuhan kangen, Tuhan mau ketemu dengan kita. Cuma kadang kita yang tidak mau dikangeni Tuhan. Mungkin kita bertanya, mana Tuhan? Kok Tuhan tidak pakai pakaian jubah? Tuhan tidak melakukan apa? Mana kangen? Kemasa itu orang-orang janda itu yang ada yang sudah semuanya tidak sempurna, mereka kangen. Tuhan bilang, itu aku melakukan untuk Tuhan. Maka itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berusaha hidup kita ini dikangeni. Sama siapa? Dari kangen sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kangen sama kita dan ketemu sama kita, senang dia. Senang dia. Maka itu kita melihat di sini. Apa yang dikatakan? Elia ini orang benar. Dia punya power. Dia datang kepada mana? Dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada siapa? Ahab. Ahab itu siapa? Raja pada waktu itu. Ahab baik, istrinya Isabel itu jahat, ampun-ampun. Ya, Ahab itu raja yang baik sebenarnya, tapi istrinya Isabel jahat, ampun-ampun. Maka itu kita kalau mendapatkan istri, jangan istri yang jahat. Kalau sudah dapat istri yang jahat, capek ini hidup. Ya, capek ini hidup. Ya, kalau kita sudah mendapatkan istri yang jahat, capek ini hidup. Ya, berdoa sama Tuhan agar supaya jangan seperti Ahab. Ahab itu seorang raja. Sebenarnya, tetapi dipengaruhi sama istrinya, ya Isabel ini, sehingga hancur kerajaan yang dipercayakan. Semua rusak. Dia datang kepada Ahab dan dia berkata seperti ini, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, kata Elia, ya, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia mengatakan kepada Ahab, ya, di dalam waktu-waktu ini embun pun tidak ada, hujan pun tidak ada, jadi panas terik, kekeringan yang ada, kecuali kalau Tuhan mengatakan. Itu luar biasa. Tidak enak ya. Kalau kita hidup ini tidak ada embun, tidak ada hujan, setengah mati. Kemarin dulu kami pergi ke Pacet, naik embun semua di atas, enak ya. Waktu kita air panas, enak. Tidak panas, senang. Kalau sudah panas, Ibu Gembala bilang panas, ini udara, airnya enak, tetapi ini panas. Ya. Tetapi yang menceritakan ini kekeringan. Merasakannya, hidup ini ke depan ini kering betul-betul ya. Merasakannya apa caranya kita harus menghadapi hidup ini. Mau cari kerja susah, mau cari uang susah, semua susah. Ya seperti ini. Ya, tetapi kita belajar daripada Elia, Bapak Ibu. Dalam keadaan dia tahu itu susah, Allah perintahkan kepada dia.
coba kita melihat di dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua kita melihat di sini, kemudian datanglah firman Tuhan. Seperti pagi hari ini datanglah firman Tuhan menyampaikan kepada kita. Dengar baik-baik anak-anakku, ya. Datanglah firman Tuhan, ya. Kepada siapa? Kepada jemaat. Datang. Sekarang ini dikatakan ayatnya yang ketiga, coba kita lihat. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pergilah dari sini, ya, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lanjut ayatnya yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan, ya, untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ayatnya yang kelima, sampai di ayat yang kelima dulu. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah sungai itu. Pada waktu pagi, petang, burung-burung gagak membawa roti daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ini satu perintah daripada Tuhan. Untuk siapa? Untuk Elia. Pergi. Mungkin kalau waktu itu kita perintahkan pergi. Wah, Elia bilang, waduh, ini sungai ini yang kau perintahkan kepada saya, ini kecil. Sungai yang kau perintahkan kepada saya ini kering. Tidak ada apa-apanya, tidak ada air, tidak ada sumber berkat. Kenapa engkau harus suruh kepada saya? Tapi karena Tuhan tahu hati daripada Elia. Kalau diomongi, dinasihati, dia tegur, dia mau dengar, tidak bersungut-sungut. Tuhan tahu, kan ada manusia. Kalau sudah diperintahkan, dinasihati, ditegur segala semua, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima dan sakit hati. Nah, ini yang membuat berkat ini tidak bisa turun. Tapi Elia ini dia lakukan, Bapak Ibu. Dia jalankan tanpa persungutan jalan. Dan kita melihat Tuhan perintahkan kepada dia, ya, nanti akan kuperintahkan burung gagak untuk datang kepada kita. Ya, saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya yang menyampaikan dan saya merenungkan tentang diri saya dulu. Saya ini kan sebagai suami, saya sebagai kepala. Mazmur 128 ayat 4. Berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau saya sebagai suami yang mengepalai satu rumah tangga, saya sebagai gembala yang mengepalai satu rumah tangga, ya, diperintahkan Tuhan, saya bisa melakukan. Saya mendapatkan contoh. Dan kita melihat Elia ini seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak mungkin perintahkan kepada orang yang ecek-ecek, yang sudah tidak mau, ya, bikin capek. Tapi disinilah kita melihat Tuhan perintahkan dan dia pergi. Dia pergi. Menceritakan tentang apa? Ketaatan. Bapak Ibu ingat firman Tuhan, ya, yang dilakukan oleh Abraham. Pergi, tinggalkan semuanya dan dia taat. Secara manusia kemana dia harus pergi? Tidak tahu, dia taat. Tetapi hasil dari orang yang taat, orang yang hina ini, ya, orang bilang, ya, yang hina ini kita melihat hasilnya. Perhatikan orang yang tidak taat, orang yang suka berontak, orang yang keras kepala, orang yang tidak punya aturan bagaimana kehidupan akhirnya. Perhatikan orang yang taat, orang yang dengar-dengar, orang yang tulus hatinya, bagaimana hasilnya. Saya berdoa, saya tidak, betul masih pun YouTube, tapi saya tidak berbicara untuk luar. Ya, kenapa? Untuk luar itu sudah ada masing-masing gembala yang percayakan kepada mereka digembalakan. Tetapi ada juga yang tidak digembalakan. Mungkin kalau mereka mendengar ini,
untuk khusus jemaat-jemaat yang mendengar dari luar, yang kalian belum punya gembala, ya, belum punya tempat bergereja, carilah gembala yang benar, bergerejalah di situ, setialah di situ, ya, dan nurut apa yang dibicarakan. Seperti Elia ini, pergi. Dasarnya mau pergi apa? Tidak ada jalan keluar. Tapi kita melihat Elia mau. Itu yang penting dulu. Elia mau. Kalau Elia sudah mau dan dia jalankan, kita akan melihat ada penyertaan Tuhan. Secara manusia mana mungkin, tidak mungkin, ya. Memang tidak mungkin. Dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi orang katakan 1 tambah 1 adalah 1. Ya. Tapi karena dia mau taat, dia mau lakukan dengan setia, dengan hati yang gembira, tanpa bertanya-tanya. Dan kita melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada waktu kekeringan, di situ dia ada di Sungai Kerit, dia sudah jalan. Dan saat itu apa yang terjadi? Kekeringan. Tuhan bisa apa? Dibawakan melalui burung gagak. Burung gagak itu kita melihat pagi, siang, sore. Dia patok itu roti daging. Dia bawakan kasih kepada Elia. Dia bawakan kasih kepada Elia. Makan itu roti daging. Roti itu menceritakan firman Tuhan. Roti juga menceritakan berkat. Ya, datang, kasih makan. Secara manusia kan tidak mungkin, Bapak Ibu. Saya juga berpikir dulu, 27 tahun yang lalu. Tuhan berkatakan kepada saya, tempat saya ngeyel. Jadilah engkau gembala, jadilah kau hamba Tuhan. Tuhan, tidak Tuhan. Aku mau jadi pengusaha Tuhan. Nanti pekerjaan Tuhan aku yang lakukan. Tuhan bilang, saya tidak butuh kamu punya uang. Saya tidak butuh kamu punya uang. Dengan kesombongannya saya berbicara, nanti saya yang tunjang, saya yang mendanai. Dan kita melihat Tuhan izinkan Tuhan ambil semua harta-harta saya. Mungkin ada yang di luar dengar. Tuhan ambil semua harta-harta saya. Sesudah ambil harta-harta semua, saya sudah tidak pegang apa-apa lagi. Orang bilang dengan rumah pun saya sudah tidak ada. Jangan bilang rumah tidak ada. Dengan sepeda pun juga tidak ada. Tuhan ambil semua. Apa yang saya mau sombong? Apa yang saya mau sombong? Tuhan ambil semua. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau dipakai. Saya mau engkau pakaikan saya sebagai pengusaha. Dan nanti saya yang tunjang semua. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Kemarin sore, saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini sekarang kelihatan dia sudah agak pamornya udah turun. Ya, dulu di mana-mana mengundang dia karena dia lucu dan lain-lain. Saya tanya kepada dia, kamu punya rumah sudah selesai ya, bangun ya? Oh sudah Pak, terima kasih. Sesudah saya sudah berbicara semua, saya bilang saya ingat rumah kamu, tanah kamu dulu waktu beli, ya. Mahal ya, tahun waktu itu tahun 1900 sekian. 1900 sekian. Iya Pak, dia lupa bahwa di dalam pendonornya saya juga. Dia lupa, orang itu kadang lupa. Tapi kalau saya tidak pernah lupa, saya ingat terus. Ya, dia lupa. Saya bilang kamu ingat saya juga ada di dalam. Masa Pak, yang kirim dana itu siapa? Yang ini siapa? Oh ya ampun Pak, namanya manusia. Bukan saya cungkil, tapi karena saya gaya, saya ikut ambil bagian. Saya bilang Tuhan, saya mau dipakai itu, bukan jadi hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang tidak, aku mau pakai engkau. Saya tidak mau. Saya ngeyel, saya lari, Tuhan izinkan satu persatu barang-barang saya diambil semua. Ya,
baru saya mulai jalan. Dan saya melakukan dengan uangnya Tuhan. Sepeda pun tidak ada. Kepingin beli sepeda tidak bisa. Sepatu ini sudah mangap. Kepingin mau beli sepatu di Peraban tidak bisa. Ya, tidak bisa. Baju ini di belakang ini sudah robek semua. Kepingin beli baju tidak bisa. Tuhan ambil semua. Baru Tuhan gantikan yang baru. Tapi di situ waktu Tuhan perintahkan, lakukan, saya jalankan. Ya. Secara manusia, aduh Tuhan kok keadaan seperti begini. Bagaimana saya harus makan Tuhan? Dan kok harus izinkan saya harus menghadapi orang-orang seperti ini. Semua dari anak-anak buah kapal yang datang, yang dulu saya usir mereka, mereka datang dan saya harus melayani mereka. Dan saya harus melayani orang-orang narkoba. Dan Tuhan izinkan saya harus masuk ke dalam untuk mereka. Tuhan, bagaimana saya hidup ini Tuhan? Saya benar-benar ada di satu tempat kekeringan yang begitu luar biasa. Seperti Elia ada di dalam kekeringan. Karena apa? Dia lakukan, dia taat. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Di dalam kekeringan itu, di dalam ketidakbisaan itu, Tuhan kirim burung gagak untuk datang memberkati. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta bilang merasakan, adakah burung gagak yang datang? Saya tiap hari saya melihat ada burung-burung gagak yang datang sama saya. Pagi, siang, sore ada burung-burung gagak yang datang sama saya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan ada burung-burung gagak. Mungkin yang tidak pernah merasakan, ayo belajar dari Elia. Dia setia sama Tuhan. Dia berusaha hidup dalam kebenaran. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Yang penting kita ini berusaha jadi orang yang benar. Agar supaya apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan semua dengan setia. Saya kadang kalau saya berpikir Bapak Ibu, kita khotbah, paling hanya masuk sini, masuk sana. Tetapi hidup juga macam begitu. Tetapi rasanya malas. Tapi Tuhan bilang sudah, sampaikan baik dan tidak baik, sampaikan. Firman Tuhan itu tidak akan kembali begitu saja. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau kita sampaikan ada yang mau sadar, ada yang mau dengar. Saya sedang khotbah, satu anak pergi situ, habis selesai dia keluar. Ya, dia keluar. Dia berarti kan dia tidak dengar. Dia keluar sudah. Sudah. Tapi ini sebenarnya yang paling penting. Karena saya tahu dia belum tahu susah. Hidup dia itu masih berharap mau pergi sekolah, mak, minta uang, mak, mau minta ini semua. Karena dia belum tahu susah. Coba kalau dia tahu susah, dia pasti berpikir bagaimana ya hidup ini, bagaimana ya kehidupan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan minta supaya kita jadi anak-anak Tuhan belajar seperti Elia. Ada dikatakan ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ya. Ia minum dari sungai itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar. Tuhan taruh di dalam hati saya. Kalau kita mau, kita belajar. Seperti Elia dikatakan diam di situ. Ya, Elia waktu disuruh, dia berusaha diam di situ. Ya, Tuhan minta kepada kita. Saya kalau pikir-pikir hidup ini ke depan memang susah. Memang susah. Sini jalan sudah tidak bisa, jalan sudah tidak bisa. Saya mendengar mal-mal sekarang, semua toko-toko banyak tutup. Takut ada orang datang gerbek, melihat barang-barang impor yang masuk, ditutup.
Kalau tidak barangnya disita, bagaimana kita kerja? Orang mengatakan isi minyak pakai PPN. Ya, makan pakai PPN. Bangun rumah pakai PPN. Semua pakai bayar pajak. Setiap hari seperti ini. Hidup ini untuk cari uang itu susah. Untuk masuk seret. Ya memang seperti Elia ini pergi ke sungai Kerit. Seret betul-betul. Dengan akal pikiran tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekali lagi, dengan akal pikiran tidak mungkin. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan hidup yang benar. Kita duduk manis. Ya, kita berharap kepada Dia sambil kita berusaha, dan kita akan melihat Elia dibuka jalan. Pasti Elia pada waktu kekeringan dia lapar seorang diri. Dia tidak berbicarakan Elia dengan siapa. Elia seorang hamba Tuhan, dia lapar seorang diri. Kekeringan, benar-benar kekeringan. Pasti dia datang sama Tuhan. Tuhan, tolong minta uang Tuhan. Tuhan tolong minta makan Tuhan. Kemarin saya lihat ada satu video viral. Dilakukan dengan seorang anak muda perempuan 2. Cantik-cantik ada di Jakarta. Mereka jalan, terus mereka mau menjadi berkat. Namanya Yetam. Ya, di situ ada di persimpangan, mereka datang kepada seorang ibu. Ibu itu gocek. Orang datang di situ, Bu, selamat Bu, tolong tanya Bu, jalan Sulawesi atau jalan apa begitu? Di mana? Dia tunjukkan, oh ada di sini. Dia kan baik. Wah, terharu mereka. Oh, itu di situ. Oh ya sudah. Bu, terima kasih Bu ya. Saya tolong tanya, Ibu ini di sini lagi apa? Iya, saya lagi tunggu penumpang. Kenapa Ibu kok baik sekali? Kita tanya sama Ibu, di mana jalan Ibu? Jalan sini, panas-panas Ibu mau tunjukkan. Ya ada apa-apa? Dia bilang kan saya kasih tahu kan tidak ada salahnya. Dia melihat Bu, karena Ibu baik, hari ini Ibu dapat berkat. Karena Ibu baik, hari ini Ibu dapat berkat. Ayo Bu, Ibu ke tempat Alfamart atau Permat, saya tidak tahu. Ayo ke situ, datang ke situ. Di situ mereka video dikasih tunjuk. Ya, Ibu butuh apa? Saya butuh beras. Ibu butuh apa? Saya butuh beras. Bu, tolong tanya, Ibu punya suami kerja apa? Suami saya sudah tidak ada, alias meninggal. Ibu anak berapa? Anak saya 4. Yang perempuan noni yang cantik datang, peluk dia. Peluk dia. Wah, saya berpikir ini hati orang ini luar biasa. Peluk dia. Ayo Bu, saya mau tanya sama Ibu, kalau Ibu bisa menjawab, ya ini 2 menit. Ibu boleh ambil barang ini. Barang apa yang Ibu butuhkan? Silakan. Dia tanya ibu ini, berapa limit yang engkau kasih sama saya? Non limit, pokoknya dalam 2 menit kau ambil saja apa yang ada. Habis ditanya, semua dijawab sama ibu ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayo mulai ambil. Ambil ibu ini, ambil. Mereka bantu lagi ambil. Dapat kurang lebih 10 keranjang. Makanan semua, beras, minyak dan lain-lain. Itu ibu menangis, cium tangan mereka. Dia bilang, tidak, ini berkat daripada Tuhan. Tuhan lakukan. Dan ibu ini mulai menyaksikan, saya ini kalau tidak punya uang, saya tetap berusaha. Tapi saya berteriak sama Tuhan, Tuhan aku udah punya uang. Saya punya kantong betul-betul persis kosong. Aku udah punya uang. Saya teriak sama Tuhan. Tuhan, saya udah punya uang. Sebentar, karena profesinya sebagai gojek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ada telepon. Kamu tolong ambil barang ini di sini. Dia pergi ambil barang ini. Pulang dia dapat uang. Dia bilang, saya syukuri saja apa yang ada. Saya syukuri, saya dapat. Dan sampai saat ini saya masih bisa hidup. Sekarang saya dikasih, saya tidak pernah mimpi
mimpi, dia bilang. Tuhan kasih sama saya seperti ini. Saya tidak pernah mimpi. Ya. Saya tidak pernah mimpi. Tuhan kasih seperti ini. Saya berpikir-pikir juga kadang kita tidak pernah mimpi Tuhan kasih seperti ini. Ada saja burung-burung gagak yang datang memberkati kepada dia. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar daripada ibu ini. Diomong ibu baik ya, kita tanya mau jawab ya. Tapi kalau ada orang yang ketus, ditanya dah mau jawab, ada orang yang ketus, ketemu pun juga dah mau hiraukan, orang lihat aduh malas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Kita belajar dari seorang yang namanya hamba Tuhan Elia ini. Dia tidak ketus. Bukan kaktus. Kalau kaktus itu kembang kaktus, tanaman kaktus. Dia tidak ketus. Tidak kaktus. Tapi disuruh dia mau melakukan iya. Saya bersyukur, saya berdoa terus agar supaya anak-anak saya dua ini mereka mau dengar-dengaran. Ya, kalau mereka tidak mau dengar-dengaran, saya juga rasakan, aduh malas. Dah mau saya lakukan ini. Saya dah mau. Tapi kalau mereka mau dengar-dengaran, saya rasanya iya ya. Apa yang saya mau buat untuk mereka lagi ya, anak-anak saya. Sama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kepada kita diomongi, kita jadi orang tidak ketus. Ya, mau diomongi, mau dengerin. Dan menunjukkan wajah yang bagus. Menjadi contoh yang baik. Orang senang. Kemarin saya bilang, tadi pagi saya omong kepada saudara Ivon. Fon, kamu tadi malam om cari kamu. Kamu di mana, Fon? Ya, ada om di sini latihan. Opo om, aku cari kamu, Fon. Opo, ada sesuatu deh. Gitu. Kenapa om? Ya karena kau baik. Karena kau baik. Kalau kau tidak baik juga, saya juga malas. Tuhan juga seperti itu. Dia senantiasa mengulurkan tangan. Maka itu kita melihat Elia dalam kesusahan. Ditolong sama Tuhan. Ditolong sama Tuhan. Kita singgung lagi, saya berdoa si Hara ini. Ya, dia bilang, om, nama saya bukan Hara. Dia bilang, nama saya John Victor Hartono. Loh, saya bilang ini nama kamu Hara, tapi dia pintar. Dia bilang ini dari Alek ini, dia bilang. Karena dulu waktu main band ada teman saya namanya Hara, dia ditulis John Hara. Sampai sekarang nama dia saya panggil Hara. Ya. Saya panggil Hara. Dia tiap hari dia bersihkan semua lantai, dia bersihkan. Jadi saya bilang jangan pura-pura baik. Awal akhirnya dah karuan, jangan. Kalau engkau sudah setia yang kecil, kau setia sampai akhir. Nanti engkau akan melihat hidupnya. Barusan saya sudah saksi hari Kamis. Sudah tahu, sore-sore Tuhan gerakkan hati saya. Putar jalan situ. Saya lihat di situ dia lagi istirahat. Bukan istirahat kayak Agus begitu tidur ngorok gitu. Ada orang datang langsung kayak metoto kayak gitu. Tidak. Itu Agus dulu baik. Agus lama ya begini. Ya. Tapi waktu saya datang saya mampir sama dia. Gimana kamu keadaan? Singkat cerita dia omong. Tiba-tiba Tuhan bilang kau buka HP. Saya melihat di HP Ari Tonang. Di situ terketuk hati saya. Oh, Ari Tonang. Saya tanya kepada dia, Hara, kamu ini Ari Tonang juga? Iya om, saya ini bukan Ari Tonang Raja Guguk, dia bilang. Saya bukan Ari Tonang orang bawah, saya ini Ari Tonang di atas. Jadi saya ini, oh iya bagus Ari Tonang. Tiba-tiba saya langsung di situ tersentuh hati.
Tuhan bisa memakai siapa saja yang bisa menjadi berkat. Disitulah tersentuh hati. Tersentuhnya bagaimana Bapak Ibu. Di situ Tuhan bilang, telepon Ari Tonang. Langsung saya video call Ari Tonang. Karena saya dengan dia merasakan saya ini gembalanya. Aduh Bapak Gembala sudah lama tidak ketemu. Apa kabar Bapak Gembala? Saya berbicara, kamu ingat, kamu tahu ya, namanya Ari Tonang, yang namanya John. Oh tahu Pak, orang baik itu dia bilang. Dia bilang orang baik. Saudara Alek juga bilang baik, kamu ingat loh. Ya, saya sebenarnya tidak saya panggil dia. Tapi Alek main telepon berapa kali, Om, itu orang baik Om, itu rajin. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langsung saya bel sama Ari Tonang. Ari Tonang, kita jadi anak Tuhan harus jadi berkat. Ya, jadi pada waktu itu saya ngomong, kau kasih berkatkan sama John. John, jangan Om, malu saya. Kalau begitu, itu uang saya ambil. Saya minta nomor rekening, tapi omong begitu cepat nomor rekeningnya datang. Tas, langsung itu detik datang. Itu detik juga Ari Tonang kirim berkat. Dia bilang, puji Tuhan. Dalam kekeringan ada burung gagak yang datang. Dalam kekeringan ada burung gagak yang datang. Dalam kekeringan. Hari Kamis doa malam karena udah tahu ya mungkin dia bersihkan semua ini tempat, dia lap semua. Lama dia di dalam tidak mau keluar. Saya berpikir dia topo di dalam, tapi saya pikir lihat dia lagi bersihkan. Hari Kamis Tuhan bilang kau suruh orang ini kirim uang. Ya orang ini sewaktu saya omong sama dia, orang ini bilang tidak, saya kasih uang kontan. Tidak, saya bilang kalau uang kontan nanti berbahaya. Kirimkan ke rekeningnya. Jadi nanti kalau ada jemaat yang kepingin kirim rekeningnya, saya kasih. Dia malu lagi dia. Ya, karena dia seorang yang benar-benar Tuhan izinkan proses dari bawah. Tapi Bapak Ibu langsung dikirimkan dana. Kamsia dia bilang Pak Gembala, Kamsia Pak Gembala. Ada burung-burung gagak yang datang menolong kepada dia. Karena apa? Sementara diomongi masih dengar, sementara dinasihati mau dengar, sementara disuruh apa masih mau. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita omong tentang Elia kita sudah tahu, tetapi pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalankan, Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita bila mana kita jadi orang yang suka dengar-dengaran. Kenapa sih kok jadi orang? Kalau diomongi kok dah mau angkat kepala, rasanya dunia itu dia punya. Mana ada orang senang macam ini. Jadi orang berusaha jadi orang yang rendah hati. Disayangi Tuhan. Tuhan bilang siapa yang rendah hati akan disayang. Siapa yang tinggi hati akan diturunkan. Kenapa sih kok jadi orang? Ya, itu orang dunia itu banyak yang kaya-kaya di luar. Tidak ada apa-apanya kita ini. Ya, tapi ada juga yang rendah hati. Tapi ada juga orang dunia yang sombong-sombong. Banyak. Tapi mereka itu orang dunia yang tidak masuk di dalam perjanjian Tuhan. Tetapi kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Kalau mau hidup kita. Supaya ada burung gagak yang datang memperhatikan kita. Saya hidup ini. Kalau bukan Tuhan, kami tidak hidup. Jadi saya tidak mau macam-macam. Tadi pagi Ibu Gembala bilang jam 5 lebih, kok lampu gereja sudah nyala. Lihat di situ antre sudah masuk. Saya bilang puji Tuhan, anak saya ini mau. Kita doakan. Ya, tadi kalau kita lihat dia bagi-bagi roti segala semua persis mamanya. Memang anak itu turun daripada mamanya ya. Mama bagaimana, anaknya begitu juga ya. Bebet, bibit, bobot itu seperti itu ya. Ya, suka bagi-bagi, suka bagi-bagi, suka bagi-bagi. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah Elia. Ya, ini Elia. Yang Tuhan kirimkan burung gagak. Kemarin malam
saya dikirimkan ikan. Dikirimkan ikan. Berapa bal ikan. Dikirimkan ikan yang lain juga. Ya, saya percaya kalau kita tidak setia sama Tuhan, zaman sekarang mana ada orang yang mau kasih. Saya tidak pernah makan loh itu ikan. Ya, saya pernah coba saja 1 kali, cukup. Yang penting ini sekarang untuk jadi berkat. Ya, datang dari mana? Probolinggo. Datang. Pak, hari ini ada 1 kapal bongkar, tapi belum semua, tetapi saya bawa 2 bal ya ikan ini. Bal, bukan kilo, bal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita ini ingin hidup itu dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Kita pasti kepingin. Tapi kuncinya ini Tuhan, mungkin ini bosan Bapak Ibu. Pak, bosan ini kata-kata ini. Ya, tapi saya sudah merasakan. Saya sudah merasakan. Tadi kan saya ngomong, kalau ada Tuhan yang tolong itu. Dasar dari mana kami bisa hidup Bapak Ibu? Kalau bukan Tuhan yang tolong, dari dasar mana kami bisa menjalankan pelayanan ini Bapak Ibu? Kalau bukan Tuhan yang tolong, dasar mana kita bisa ada sampai saat ini sehat? Saya masih bersyukur Bapak Ibu, saya masih bisa begini, saya masih bersyukur. Saya masih bersyukur. Kemarin saya pergi ke Pacet dengan teman saya. Yang satu umur 66, yang satu umur 65. Yang satu 66, sudah jalannya miring begini. Jalannya miring begini. Yang satu umur 65, sudah jalan badannya sudah ada karuan. Duduk itu tidak bisa, mesti ambil kursi. Seperti kayak begitu. Saya masih bersyukur, saya masih diberikan kesehatan. Setiap pagi saya bisa olahraga, saya jalan di air, angkat kaki. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus putar itu kolam. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu baik. Sambil kaki angkat, begini jinjing begini. Saya masih dikasih kesehatan. Oh, Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya dari seorang pengusaha yang berbicara kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu baik. Kalau saya dari keturunan keluarga yang dididik dari pendeta, Tuhan baik ya karena orang tua. Saya ini dari seorang pengusaha. Kemarin saya berbicara dengan teman saya, pengusaha buah. Dia bilang, Pak, saya tahun 90 atau tahun 86, 87. Dia sebagai sales, keliling cari buah. Hidup susah. Sekarang dia diberkati secara dunia. Dia diberkati luar biasa. Saya bilang, tahun berapa kamu? Tahun 85 atau 89. Ya, saya bilang, saya tahun 76 saya sudah duduk di kursi besar. Tahun 76 saya sudah duduk di kursi besar. Sampai Tuhan panggil, itu kursi besar masih ada sama saya. Yang sekarang dipakai Andre. Yang sekarang meja kantor itu. Saya sudah duduk dengan kursi besar itu. Saya sudah mainnya sampai seperti ini. Tapi karena Tuhan panggil saya tinggalkan semua. Ya memang sudah. Tuhan izinkan tinggal karena Tuhan sudah ambil semua. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar daripada Elia. Ya, pada waktu Elia, dia ada di sungai Kerit. Sudah betul-betul sudah tidak berdaya lagi. Tuhan sudah kirimkan dia burung gagak pagi, petang, dan seterusnya. Memberikan dia berkat. Dan sesudah itu kita melihat di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah
Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi burung gagak, tapi sekarang seorang janda. Kalau janda kaya tidak apa-apa, ini janda yang tidak berdaya, janda miskin. Percayalah, aku sudah sediakan seorang janda untuk pergi. Tapi yang penting dikatakan engkau diam. Kata diam itu tidak lari kemana-mana. Diam di situ tempat di mana engkau dilayani, di mana engkau digembalakan, diam di situ. Aku sudah siapkan seorang janda. Artinya yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Tapi kita belajar. Elia itu pergi jalan. Sampai di sana benar-benar kekeringan. Dan kita melihat belajar di dalam firman Tuhan. Pada waktu kekeringan dia datang. Tidak ada apa-apa. Lapar. Kita kalau lapar ini repot. Tadi saya tanya kepada Ibu Gembala. Sebentar ini habis selesai ibadah ini, kamu masak apa? Ya, kamu masak apa? Dia bilang, saya bikin ikan yang di filet. Buatkan untuk makan. Oh ya, nanti malam engkau siapkan makan apa? Saya berusaha, kemarin saya dikirimkan satu ikan itu 1 kilo harganya 250.000. 1 kilo ikan kerapu hitam itu 250.000. Saya mau belajarkan, saya mau coba belajar tim sama dia. Bayangkan ada ikan yang 250.000 per kilo. Sudah siapkan makanan. Tapi ini dia datang tidak ada makanan. Dan makanan ini tidak ada, dia datang. Dia ketemu siapa? Janda Sarfat. Janda yang ada di Sarfat. Janda yang miskin, hanya punya anak. Tuhan bilang, aku sudah sediakan janda yang memberkati kamu. Elia seorang hamba Tuhan. Dan waktu dia ketemu kepada janda itu, apa yang engkau punya? Janda itu sedang mengumpul 2-3 potong kayu untuk nanti dibakar. Dibakar. Apa yang ada untuk masak. Tapi dia bilang, kumpullah kayu itu. Berikan kepada saya. Bikinkan saya roti. Ya, kasihkan saya roti. Saya tidak punya roti. Saya hanya mempunyai segenggam saja tepung minyak. Saya hanya punya segenggam tepung minyak. Itu saja. Habis itu tidak ada lagi. Saya akan bikin roti. Saya bersama anak saya makan. Habis makan kita mati. Habis makan kita mati. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang ini mau taat. Tentu kalau Tuhan yang suruh orang itu taat. Berikan kepadaku. Ya, berikan kepadaku. Tapi kita melihat, karena disuruh sama Tuhan melalui hambanya, berikan kepadaku. Janda ini mau dengar, mau taat. Saya kemarin pada waktu saya pergi ke Pacet, saya sedang jalan, tiba-tiba ada satu suara. Engkau suruh orang ini kirimkan dana untuk belikan sayur-sayur. Ya, suruh dia. Saya angkat telepon. Saya bilang, kamu biayakan sayur-sayur ya untuk ini. Oke, baik Pak. 1 detik itu uang datang. Dan itu kemarin kami pulang itu sayur itu penuh. Saya percaya orang itu. Karena dia mau taat, dia pasti tidak miskin. Bahkan kemarin juga saya ada mendengar seseorang. Waktu mereka melihat ini ikan. Saya bilang, kamu tahu ini ikan ini 250.000. Ya, 250.000 per kilo ini. Saya dikirimkan. Apa yang dia katakan? Iya Pak, kami pernah makan ini kan. Loh, kamu pernah makan? Saya belum pernah makan, kamu sudah pernah makan. Iya Pak, kami makan di layar. Waduh. Apa yang Bapak Gembala dapat, engkau juga dapat. Kenapa? Mau belajar taat. Mau belajar taat. Mereka makan, sampai bayangkan ikan saya ada belani untuk suruh makan ikan 250.000 1 kilo.
Tapi orang ini dia makan 250.000. Karena apa? Dia mungkin seperti janda Sarfat, diperintahkan ya melalui Elia, buat untuk saya dulu. Nanti kamu punya urusan saya. Nanti Tuhan yang atur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lakukan, dia buat, dan waktu itu Elia makan. Tapi janda ini bilang, kami makan bersama anak kami mati. Nanti baca terus. Kami makan dan kami mati. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Sesudah dia kasih, dia mau nurut, dia mau taat secara manusia, dia mati. Dia berikan itu, dia mati. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, pundi-pundi yang kosong semua, kendi-kendi yang kosong. Tuhan isikan terus, tidak pernah kekurangan sampai hujan itu turun. Sampai hujan itu turun. Nah ini kita melihat Bapak Ibu. Karena apa? Janda yang ada di Sarfat seperti itu. Tapi pada waktu itu janda di Sarfat sudah berikan, Tuhan sudah tolong. Diizinkan lagi. Baca selanjutnya. Diizinkan lagi. Anaknya satu-satu itu mati. Sampai janda itu sempat bersungut. Mengatakan, Tuhan, Kau izinkan hamba ini sampai membuat sekarang anak saya mati. Sempat marah juga. Tetapi kita melihat yang janda ini masih tetap datang kepada hambanya. Hamba Tuhan ini Nabi Elia. Dan Nabi Elia ambilkan, bawa dia ke loteng. Di situ dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kembalikan nyawa anak ini. Tuhan tolong kembalikan nyawa anak ini. Dibaca sampai selesai. Kembali, benar-benar kembali. Tuhan kembalikan, dia tiup, dia kasihkan kembali nafasnya. Dan dia serahkan kepada mama. Nih anakmu sudah hidup. Apa yang terjadi? Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Ya. Boleh kita baca ayat 23 dulu. Ya, Elia mengambil anak itu, 23, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah itu, memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Melalui hidupnya orang percaya bahwa Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Coba kalau kita ini hidupnya tak karuan-karuan, kita mau saksi apa? Percuma, dia bilang kau ikut Tuhan. Bukti kau hidup susah, sudahlah kembali lagi ke tempat yang lama. Ya, karena apa? Tidak jadi contoh. Tidak jadi contoh. Tapi kalau kita ini hidup benar, dan melalui hidup kita itu jadi berkat, kita jadi contoh. Kita jadi contoh. Kemarin saya kirim 1 bal ikan kepada teman saya orang seberang. Apa yang dia katakan? Puji Tuhan, orang seberang, Pak Haji. Puji Tuhan, ya, sodako ini kiranya menjadi berkat. Menjadi berkat, puji Tuhan, dia bilang. Seorang haji, puji Tuhan, dia bilang. Kiranya sodako ini menjadi berkat. Ya. Korban ini menjadi berkat. Puji Tuhan. Nah mari hidup kita ini dipakai supaya orang bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bukan skup yang besar, cukup skup yang kecil dulu. Saya hanya berdoa, saya ingin sekali jemaat Tuhan. Ya, kalian jangan dengan Tuhan itu separuh-separuh hati. Ya, kalian harus sungguh-sungguh tamsunya sama Tuhan. Jangan suam-suam, kalian akan melihat hidup ini. Bukan Tuhan ikut Tuhan kaya, tetapi mau lakukan semuanya. Pakai hidup ini. Jangan hati yang separuh-separuh, jalankan ini hidup. Saya merasakan iya Tuhan ya.
Ya, pada waktu kekeringan Tuhan ada. Pada waktu kekeringan Tuhan ada. Pada waktu kekeringan Tuhan ada. Tidak berkelebihan, tapi Tuhan senantiasa ada terus. Setiap saat Tuhan ada terus. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya hanya senantiasa berpikir, Tuhan kau tolong ini jemaat. Bukan kau berkati, hatinya kau sentuh dulu Tuhan. Sentuh dulu hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh mau mendahulukan Tuhan. Saya percaya kalau mereka mau mendahulukan Tuhan, bukan uang, tidak. Hidup ini mendahulukan Tuhan. Layani Dia dengan tanpa motivasi. Kemarin waktu hari Jumat ada di video, itu saya percaya Tuhan Yesus yang ngomong melalui ibu-ibu janda ini. Kami minta nanti yang masak datang. Saya percaya itu Tuhan yang suruh. Dan diajar kepada ibu janda-janda itu mereka ngomong. Dan diajar itu ibu-ibu yang tua-tua yang ada di sana itu mereka ngomong. Kami minta untuk ada. Ya, kalau kita mau nurut, kita mau datang ya sudah. Kalau bilang mau iso aku capek. Ya sudah, tidak bisa dipakai apa-apa. Paling hanya bisa dipakai itu saja. Tapi ya Pak, saya mau pergi Pak. Saya mau jalankan. Saya ketemu ini loh yang tukang masak. Ya. Ini loh yang tukang masak. Tuhan minta kepada kita. Ya, Tuhan mau. Percaya. Siapapun yang ngomong, anggaplah itu Tuhan yang ngomong. Karena Dia itu adalah, kamu melayani orang lemah, kamu sudah melayani aku. Kalau sampai orang lemah itu berkata, minta kalau bisa. Coba nanti pulang lihat di video. Kami minta supaya dia datang. Belajar seperti Elia, disuruh dia jalan. Belajar seperti Bapak Gembala kalian, disuruh kasih makan orang itu. Ya, kamu yang kasih makan, tidak perlu kamu minta orang lain yang kasih bantu mereka. Kamu yang kasih makan, jalankan. Pernah putus, tidak pernah putus. Mungkin ada yang berkata, masih jalannya, sekarang masih jalannya. Tambah edan. Ditambah ikan, ditambah ini. Segala ditambah sabun, ditambah segalanya semua. Tambah edan. Ada orang berkata masih jalannya. Saya ingat dulu. Pertama kali jemaat dipakai. Bisa mencari dana satu kali. Ada satu kali aja selesai sudah tidak pernah lagi. Tetapi ini sekarang kita diam. Tuhan yang beracara. Kadang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kamu lihat ya, nanti sebentar ada dari sini. Kamu lihat sebentar ada dari sini. Kalau tidak, engkau suruh orang ini. Engkau suruh orang ini. Jalan semua. Indah rencanamu Tuhan. Oke, saya minta pemusik, singer. Di depan kita sudah ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan makan. Ya, sore nanti juga ayo kita dengar baik-baik firman Tuhan. Tapi kalau kita melenceng dari Tuhan, ingat Bapak Ibu, kalau kita melenceng dari Tuhan, di situ Tuhan tidak bisa pakai hidup kita. Mana Tuhan bisa pakai hidup kita? Ya, nanti kita kecewa, percuma Tuhan. Ya. Maka itu kita belajar, kalau kita mau taat, kita mau setia, apa yang diomongi, sudah Tuhan akan pakai. Tapi kalau kita tidak mau, ya bagaimana? Ya, Tuhan mau